Hosea 6 ayat yang ketiga. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Sampai dengan hari ini, Tuhan masih berbicara kepada kita manusia. Tuhan bisa berbicara melalui firman yang didengar, melalui suatu peristiwa yang terjadi, melalui orang-orang yang kita temui, melalui jamahannya dalam hati kita, juga melalui pengalaman supranatural lainnya. Dan Roh Tuhan akan menerjemahkan kepada manusia batiniah dan jiwa kita apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, dan yang kita alami dengan kebenaran firman Tuhan dan kehendaknya dalam hidup kita, sesuai dengan perjalanan iman dan kedewasaan pengenalan kita akan Tuhan. Mari ingini Tuhan, mari buka hati dan hidup kita akan tuntunan Roh Tuhan setiap waktu. Seberapa jauh kita mengalami Tuhan tergantung seberapa kita mengingini pengalaman ilahi dengan Dia. Semakin kita mengingini Tuhan, maka semakin nyata penyertaannya dalam hidup kita. Dalam renungan belajar takut akan Tuhan ini, saya mengajak saudara belajar dari peristiwa kehidupan dan dari firman Tuhan. Mari izinkan Tuhan mengajari kita. Mari membuka hati dan pikiran kita, supaya kita hidup dalam takut akan Tuhan. Segala perkaraku ku serahkan padamu, Allah pembelaku. Segala khawatirku ku taruh di kakimu, Allah pemeliharaku. Bila kau yang membuka pintu, tak ada satupun dapat menutupnya. Bila kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat merendahkanku. Buka pintu, kau buat jalan, kau buka pintu, kau buat jalan, kau buka pintu. Buka pintu, kau buka jalan. Bila kau yang membuka pintu, tak ada satupun dapat menutupnya. Bila kau yang angkat aku,
Tuhanku. Latar belakang belajar takut akan Tuhan nomor 410, resiko menjadi pemimpin. Sebenarnya ini adalah bagian perenungan selama sekian tahun. Ketika saya dilatih menjadi pemimpin, lalu menjadi pengawas, sampai kemudian menjadi pemimpin yang paling tinggi dalam suatu perusahaan. Saya belajar dari level bawah sampai level yang tertinggi. Saya belajar tentang komunikasi, tentang hubungan, tentang tanggung jawab, dan bagaimana menjadi anak buah dan menjadi pemimpin. Dan saya melihat dan bertemu dengan orang-orang yang menjadi pemimpin. Apakah dia pemimpin yang baik atau pemimpin yang sedang belajar, atau memang pemimpin yang tidak baik? Perenungan selama bertahun-tahun itu memunculkan salah satu renungan berikut ini. Resiko menjadi pemimpin. Menjadi pemimpin itu lebih beresiko dibandingkan menjadi anak buah. Menjadi pemimpin itu lebih berat. Menjadi pemimpin itu lebih berpeluang tertekan dan kesepian. Menjadi pemimpin itu lebih dituntut bertanggung jawab. Tetapi menjadi pemimpin itu pilihan yang terbaik, karena semua proses yang dijalani akan membuatnya lebih dewasa, lebih berwawasan, lebih tahan uji, lebih terlatih, lebih kuat, lebih berpeluang untuk berbahagia. Menjadi pemimpin juga mendapatkan kesempatan menerima berkat di atas rata-rata. Menjadi pemimpin juga mendapatkan hormat lebih daripada anak buahnya. Menjadi pemimpin itu lebih menyenangkan. Kira-kira kesimpulan pertemuan siang itu seperti apa yang saya tulis di atas. Pertemuan dengan orang yang bersangkutan lebih detail seperti ini. Ada seorang pemimpin yang datang kepada saya kemudian berkeluh kesah karena posisi kepemimpinannya. Dia melihat lebih enak menjadi bawahan, lebih enak menjadi anak buah. Dia melihat begitu banyak tuntutan menjadi pemimpin, dan dia ingin melepaskan tanggung jawabnya sebagai pimpinan. Saya tersenyum saja melihatnya dalam tanda petik menderita sebagai pemimpin. Tetapi semua keluh kesahnya saya dengarkan. Puas mendengar keluh kesahnya, saya pun bergantian berbicara. Saya ceritakan pengalaman masa kecil yang membuat saya ingin menjadi pemimpin. Saya mulai dengan cara pandang saya kepada kakak pembimbing pramuka di sekolah dasar saya. Saya bertemu dengan kakak pembina yang ramah, baik, lucu, dan menyenangkan. Yang disampaikan tegas dan jelas. Instruksinya membuat kami anak bimbingannya tidak merasa tertekan. Sehingga aktivitas pramuka di luar sekolah itu menjadi kesukaan saya. Saya akan bertemu dengan kakak pembina saya yang lucu dan menyenangkan. Saya ingat ketika dia berusaha memotivasi kami untuk sungguh-sungguh berlatih dan bertanggung jawab. Dia sampaikan dengan ringan dan sepertinya semua mudah dilakukan. Sungguh itu mengena dalam hati saya. Saya sadar menjadi pembina pramuka memiliki peluang besar
untuk mempengaruhi akan orang lain, khususnya akan anak didiknya. Saya ingin menjadi pembina pramuka suatu kali yang bisa memotivasi orang dan memberikan semangat kehidupan. Saya ingin memberikan semangat, pengharapan kepada anak-anak bimbingan saya kelak. Mulai saat itu, gambaran tentang pemimpin yang baik tumbuh di dalam hati saya. Menjadi pemimpin memiliki peluang untuk membangun hidup orang lain. Lalu saya ceritakan pengalaman saya yang lain. Waktu itu saya ikut pelatihan baris berbaris kelas 1 SMA. Saya bergabung dengan murid-murid yang baru yang lain berlatih di lapangan. Kami disuruh kakak kelas untuk berbaris ke sana kemari. Ada yang dibentak kalau tidak rapi, ada yang dihukum kalau bergurau di tengah latihan. Maka hukuman dan teguran dilontarkan silih berganti. Saya melihat pemimpin memiliki kekuasaan yang mutlak. Saya ingin menjadi pemimpin. Saya ingin memiliki kekuasaan di atas rata-rata. Saya melihat yang memiliki otoritas, memiliki posisi di atas rata-rata. Sungguh menyenangkan memiliki otoritas dan pengaruh atas hidup banyak orang. Lalu saya ceritakan kisah hidup saya yang lain lagi. Waktu itu saya bekerja di suatu perusahaan, sekian tahun bekerja dengan baik, membangun hubungan pertemanan dengan banyak pihak di level yang berbeda, membuat saya dipercaya menjadi pimpinan serikat pekerja yang membawai 900 karyawan. Saya dipercayai menjadi wakil karyawan di hadapan manajemen. Saya juga harus membangun hubungan dengan wakil pemerintah di Departemen Tenaga Kerja dan pimpinan serikat pekerja kota, bahkan pimpinan serikat pekerja provinsi. Saya belajar dan diajar banyak hal, dari hukum dan peraturan perundang-undangan tentang pekerja, bagaimana memimpin yang baik, bagaimana berkomunikasi dengan semua level dengan tepat. Sungguh saya belajar melayani saat itu. Saya memasuki dimensi yang baru dalam kehidupan saya. Dimensi proses menjadi pemimpin lebih banyak orang. Saya seperti dipaksa naik level yang lebih tinggi. Dan tanpa saya minta, banyak orang menghargai dan menghormati saya. Banyak orang mendengarkan saya. Dan saya memiliki pengaruh dan kekuasaan yang lumayan besar. Saya menikmati menjadi pimpinan serikat pekerja. Saya melihat menjadi pimpinan lebih menyenangkan daripada menjadi anak buah. Rasa-rasanya kepemimpinan sudah mendarah daging dalam hidup saya. Menjadi pemimpin adalah garis hidup saya. Menjadi pemimpin membuat saya lebih dihormati kalau saya melakukannya dengan baik dan penuh pengabdian. Tetapi saya juga sadar bahwa tidak semua orang terpanggil menjadi pemimpin. Buat orang egois dan mau enaknya sendiri, menjadi pemimpin membuat siksaan dalam hidupnya karena dia dipaksa peduli dengan orang lain dan dipaksa melayani kebutuhan orang lain. Buat orang yang tidak mau berkembang dan belajar, maka ketika dia menjadi pemimpin akan membuat dia memasuki suatu masa pemaksaan yang menyakitkan dan pameran kebodohannya pribadi. Buat orang yang penakut dan tidak mau mengambil resiko, maka ketika dia menjadi pemimpin sepertinya dia dituntut mengatasi ketakutannya dan dibenturkan dengan sesuatu yang tidak disukainya. Buat orang yang pemalas dan terus merasa benar, ketika dia menjadi pemimpin, dia akan menekan dan memaksa pihak lain untuk bekerja untuknya
dan bukan untuk mencapai tujuan bersama. Buat saya, menjadi pemimpin itu panggilan hidup. Menjadi pemimpin adalah hidup yang melayani dan hidup yang peduli dengan orang lain. Buat saya, menjadi pemimpin itu adalah seni proses mempengaruhi dan membangun hidup orang lain yang berlaku seumur hidup sampai orang itu menemukan dan menghidupi tujuan hidupnya. Buat saya, menjadi pemimpin itu menantang sekaligus menyenangkan, karena untuk mencapai tujuan akhir semua bidang kehidupan harus ada yang menjadi pemimpin. Dan pembelajaran menjadi pemimpin selama puluhan tahun memberikan saya pengalaman hidup yang menyenangkan. Untuk menjadi pemimpin yang baik harus dimulai menjadi anak buah yang baik. Untuk menjadi pemimpin yang baik harus rela diajar, rela disalah mengerti, dan rela menderita demi kemajuan dan perkembangan anak buah yang dipimpinnya. Untuk menjadi pemimpin yang baik, harus rela melayani dan menganggap diri sebagai hamba orang lain, meninggalkan kepentingan diri sendiri dan sabar terhadap orang lain. Menjadi pemimpin adalah seni kehidupan masa depan. 1 Petrus 2 ayat 19-21. Sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu supaya kamu mengikuti jejaknya. Yakobus pasal yang pertama ayat 19 mulai. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman, dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja, dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin, baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi, atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Ketika kita mengadakan waktu untuk merenungkan firman Tuhan, maka bukan hanya roh dan jiwa kita yang disegarkan, tetapi perjumpaan dengan Tuhan secara tersembunyi itu akan membuat kita semakin mengenal kepribadian Tuhan. Semakin sering kita merenungkan firman Tuhan, maka kesadaran akan Tuhan dalam hidup kita akan semakin kuat, dan kita akan semakin menikmati pimpinan tuntunan Tuhan dalam hidup kita. Dia Tuhan semakin nyata, bahkan lebih nyata daripada segala sesuatu yang kita lihat dengan mata kita. Mari belajar takut akan Tuhan.
maka kita akan semakin peka dengan suara dan pimpinannya. Mari mata kita tertuju kepada Tuhan Yesus dan hati kita melekat kepadanya. Maka pengajaran, tuntunan, dan penyertaannya akan semakin nyata dalam hidup kita. Saya Yosea Kristiono, Gembala Jemaat GKI Injil Keselamatan Semarang. Tetap setia, tetap semangat. God bless.